Ukuran pemusatan untuk data tunggal sudah kita pelajari cara menentukannya. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Sama halnya dengan data tunggal, ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan mencari atau menentukan rata-rata dari data berkelompok, kemudian menentukan nilai tengah data berkelompok, dan modus dari data berkelompok. Untuk yang pertama, rata-rata atau min dari data berkelompok dapat kita hitung dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Dengan Fi adalah frekuensi data kelas ke I dan Xi adalah nilai tengah kelas ke I. Jadi di sini untuk data berkelompok, satu hal lagi yang harus kita ketahui adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Kita sudah mendapatkan cara untuk menentukan nilai tengah dari data tunggal. Oleh karena itu, untuk mencari nilai tengah dari masing-masing kelas, kita bisa menggunakan rumus atau tahapan mencari nilai tengah dari data tunggal. Untuk memperjelas, di sini saya berikan contoh. Misalkan di sini diketahui nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah teori bilangan tahun akademik 2019-2020 dalam suatu kelas di program studi pendidikan matematika pada tabel berikut. Jadi ada nomor, nilai UTS, dan jumlah mahasiswa. Untuk nomor ini bisa juga kita gunakan untuk menentukan kelas ke. Kelas pertama yaitu dengan interval 56 sampai 62, jumlah mahasiswanya 2. Kemudian kelas kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-6. Di sini kita dapatkan untuk kelas ke-6 interval 91 sampai 97 dengan jumlah mahasiswa 2. Apabila kita total, jumlah mahasiswa keseluruhan ini adalah 29. Baik, untuk menghitung rata-rata data berkelompok di sini, untuk mempermudah, kita bisa menghitungnya dalam bentuk tabel. Tinggal kita tambahi satu kolom yang berisi tabel nilai tengah untuk masing-masing kelas, dan satu kolom lagi yaitu yang berisi perkalian antara nilai tengah dengan frekuensi masing-masing kelas, seperti yang saya sajikan di slide ini. Jadi untuk penyelesaiannya, untuk nilai tengahnya di sini kita cek dulu intervalnya. Di sini dia ringnya atau panjang kelasnya berapa. Di sini antara 56 sampai 62, berarti panjang kelasnya adalah 7. Karena di sini setiap kelas datanya itu ada 7, yang berarti jumlah data ganjil atau gasal, sehingga kita bisa menggunakan rumus menghitung nilai tengah atau median data gasal untuk data tunggal, yaitu 7 kita bagi 2, 3,5 kita bulatkan, yaitu data keempat. Artinya di sini untuk kelas pertama, data keempat lah yang menjadi median. Data keempat berarti 56, 57, 58, 59. Oke, 59. Begitu pula yang bawah, 63, 64, 65, 66. Jadi data keempat. Dan seterusnya sampai kelas ke-6. Jadi tinggal di sini kita kalikan antara nilai tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. 59 kali 2, 118. 66 kali 4, 264, dan seterusnya. Lalu yang dibutuhkan di rumus adalah jumlah total keseluruhan frekuensi dan jumlah hasil perkalian. Kita dapatkan di sini X bar sama dengan 2292 kita bagi dengan 29. Maka jawabannya adalah 79,03. Inilah rata-rata nilai UTS teori bilangan. Jadi rata-ratanya adalah 79,03. Setelah rata-rata,
Berikutnya adalah terkait dengan nilai tengah. Untuk nilai tengah data tunggal pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bergantung genap atau gasal. Berbeda dengan data berkelompok. Jika data berkelompok di sini kita menentukan terlebih dahulu kira-kira kelas yang memuat nilai tengah yang mana. Baru kemudian kita hitung median atau nilai tengah dengan rumus ME sama dengan tepi bawah kelas median ditambah N/2 dikurangi F_cum dibagi FI kita kali dengan R, di mana di sini F_cum adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sedangkan FI adalah frekuensi pada kelas median dan R adalah panjang kelas. Untuk menentukan kelas yang memuat nilai median atau nilai tengah, yaitu kita gunakan jumlah keseluruhan data kita bagi 2. Nah, berarti di situ untuk frekuensi yang sama dengan I ini itulah yang kita tentukan sebagai kelas median. Langsung saja pada contoh untuk memperjelas. Dengan contoh yang sama pada mencari rata-rata dari data berkelompok, di sini kita punya tabel. Cara penyelesaian untuk menentukan nilai tengah dari data berkelompok ini adalah tahapan pertama kita menentukan mana kelas yang memuat nilai tengah. Di situ kita tahu jumlah datanya adalah 29, sehingga 29 kita bagi 2 sama dengan 14,5 atau jumlah data atau jumlah frekuensi keseluruhan total ya. 14,5 kita bulatkan sama dengan 15. Nah, di sini dari 15 ini kita lihat kira-kira di sini 15 yang mana. Cara untuk menentukan kelas mediannya berarti di sini 2 kan di sini belum mencakup 15, sehingga kita cek kemudian selanjutnya 2 tambah 4 6 belum mencakup 15. 6 tambah 4 10 berarti kelas ketiga ini belum mencakup kelas median. 10 tambah 7 17 ya. Karena 17 berarti 17 itu memuat 15 ya. Karena di sini kan berarti 2 tambah 4 tambah 4 kemudian tambah 5. Nah, sebenarnya ini ada di sini. Jadi, kelas median kita adalah kelas keempat dengan interval 77 sampai 83 dan frekuensinya adalah 7. Jadi, kelas keempat. Lalu kita bisa hitung mediannya, yaitu ME sama dengan tepi bawah kelas median. Karena 77 untuk batas bawahnya, maka tepi bawahnya adalah 76,5 ditambah N/2 yaitu 29/2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 2 tambah 4 tambah 4 10 ya, 10. Berarti dikurangi 10 dibagi dengan frekuensi kelas median yaitu 7, kita kali dengan panjang kelas atau ring yaitu 7. Nah, di sini kita dapatkan 76,5 ditambah 14,5 dikurangi 10. Karena 7 dan 7 ini bisa kita hilangkan. Baik, kita dapatkan di sini 76,5 ditambah 4,5. Yaitu 81. Apabila kita cek nilai 81 ini termuat dalam interval 77 sampai 83. Ya kan? Karena kita dapatnya 81 mediannya dan ternyata benar 81 itu terletak di interval 77 sampai 83. Baik, berarti hitungan kita sudah benar. Nah, yang terakhir yaitu menghitung modus data berkelompok. Sama halnya dengan median, kita harus menentukan terlebih dahulu kelas modusnya ada di mana. Cara menentukan kelas modus yaitu dengan kita lihat mana kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi, seperti itu. Nah, langkah berikutnya yaitu
kita hitung modus dengan rumus modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 plus D2 kita kali R. D1 nya apa? Yaitu frekuensi kelas modus kita kurangi frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah frekuensi kelas modus kita kurangi frekuensi kelas sesudahnya. Setelah itu kita kali dengan panjang kelas. Nah, untuk memperjelas sama dengan contoh sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini kita tentukan kelas modusnya yang mana. Di sini interval dengan frekuensi tertinggi adalah interval 84 sampai 90 atau kelas kelima. Jadi di sini kita bisa menentukan tepi bawah kelas modus adalah 83,5. 83,5 ditambah untuk D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, berarti 10 dikurangi 7. Kemudian ini masih D1 ditambah dengan ini D2, yaitu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya, 10 minus 2. Kita dapatkan di sini 3 dibagi 11 karena di sini 3 plus 8. Jadi kita dapatkan 83,5 ditambah 1,91. Kita dapatkan 85,41. Sama halnya dengan median tadi, untuk melihat apakah sudah benar hitungan kita, di sini 85,41 apabila kita cek dia ada pada interval 84 sampai 90. Jadi modusnya adalah 85,41. Baik, sekian video saya untuk data berkelompok, sedangkan untuk praktik dengan menggunakan Excel dan juga SPSS yaitu IBM SPSS 25 akan saya berikan pada video berikutnya. Terima kasih.